Oke, kawan-kawan, selamat datang kembali di channel gilabala.id. Pada kesempatan kali ini yang luar biasa, kita akan coba review pertandingan antara Semen Padang menghadapi Persija Jakarta. Sebelumnya kita sudah memberikan short video mengenai analisis singkat mengenai pertandingan Semen Padang melawan Persija Jakarta. Namun kali ini kita akan sertakan dengan video cuplikan pertandingan Semen Padang dan Persija Jakarta. Jadi kita langsung aja kita lihat di sini ada momen-momen yang penting. Jadi di sini memang kalau kita lihat secara formasi di sini Semen Padang menggunakan 4-2-3-1. Jadi di sini ada beberapa pemainnya juga. Kita lihat ada Ridwan, Irsyad, Pedro, Juliansah, Wakaso, Wahyudi, Sian, Angelo, Rampa, Samuel, dan Arthur. Jadi ini pemain-pemain yang diturunkan oleh pelatih Semen Padang pada saat itu ketika melawan Persija Jakarta. Dan kemudian kita lanjutkan lagi videonya. Nah, oke, kita menunggu di sini dari formasi Persija Jakarta juga sama menggunakan 4-2-3-1 pada saat itu, kawan-kawan. Dan kita sedikit membahas tentang pemain starting line up Persija Jakarta pada saat itu. Di depan ada Excel yang seperti biasa, dia adalah salah satu talenta Indonesia lokal juga yang memang potensinya ternyata muncul di musim kali ini bersama Persija Jakarta, dan ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk masuk ke timnas Indonesia. Namun kita tunggu konsistensi dari Excel apakah dapat mempertahankan konsistensinya dalam mengeluarkan potensinya dalam bermain bola bersama Persija Jakarta bahkan untuk Indonesia ke depannya. Kemudian ada Alano, dan inilah pemain yang cukup dibahas, cukup hangat dibahas karena pelanggaran yang dia buat lah yang membuat gol Maxwell harus dianulir pada saat itu. Namun juga terlepas dari itu ada satu statement yang dilontarkan oleh Alano untuk persepak bola Indonesia, namun kita tidak akan fokus membahas apa yang sudah dilontarkan oleh Alano. Kita fokus ke analisis pertandingan, kawan-kawan. Kemudian di sini ada Witan Sulaiman, ini salah satu pemain muda Indonesia juga yang potensial luar biasa. Kemudian ada Maxwell, ini adalah pencetak gol yang di menit akhir pada lawan Semen Padang, namun memang harus dianulir karena hasil review virtual assistant referee seperti itu. Kemudian ada Vigo, Fabio Tubarao, Jordi Amat, dan Jordi Amat ini pada saat itu memang ketika dalam tekanan pemain Semen Padang serangan balik, dan Jordi Amat ternyata harus melakukan kesalahan sehingga bola yang harusnya dihalau keluar harus masuk ke gawang Persija Jakarta sehingga membuat Semen Padang unggul 1-0 pada saat itu. Kemudian di sini ada Rizky Ridho juga yang ini merupakan salah satu nominasi dalam PSSI Awards tanggal 6 Januari 2025, jangan lupa kawan-kawan ya. Kemudian di sini ada Bambang Tri Pamungkas, dan di penjaga gawangnya ada Eduardo. Kemudian kita langsung ke beberapa momen yang akan kita bahas dalam pertandingan Semen Padang melawan Persija Jakarta. Yang pertama adalah di sini ada momen di mana iya kawan-kawan di sini. Jadi ini adalah momen di mana Persija Jakarta harus bermain dengan 10 orang, di mana back dari Persija Jakarta di sini terlalu lama memegang bola, padahal dia bisa mempunyai opsi untuk ke Jordi Amat, opsi ke penjaga gawang, dan opsi ke sebelah kanan seperti ini. Di sini kita lihat bahwa tangan penjaga gawang juga sudah menunjukkan bahwa bola harusnya diberikan ke sebelah kiri dari pemain tersebut, tapi mungkin tidak terdengar oleh pemain belakang Persija Jakarta sehingga harus kembali menggocek bola sedikit. Namun sayangnya pada saat itu kita lanjutkan sedikit. Nah, pressing dari pemain Semen Padang juga cukup bersih sekali melakukan sliding tackle, namun memang mengenai bola sehingga bolanya harus terlepas, dan di sini kita lihat nanti akan disambut oleh pemain Semen Padang lainnya, kawan-kawan. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi videonya, di mana momen ini akan menjadikan, ya, dan ini sangat jelas sekali. Ini terlihat bahwa responnya salah satu kepanikan dari pemain Persija Jakarta ketika bolanya terlepas dan berhasil direbut oleh pemain Semen Padang, sehingga dia harus melakukan pelanggaran seperti itu, dan itu menjadikan dia mendapatkan kartu merah pada saat itu. Dan ini juga salah satu yang membuat mungkin permainan Persija Jakarta sedikit goyah untuk menghadapi Semen Padang pada pertandingan kali ini. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita lihat bahwa wasit akan segera memberikan kartu merah. Nah, ini dia momen wasit memberikan kartu merah. Kemudian kita lanjutkan, kawan-kawan, dan di ini, oke, kita lihat. Jadi memang serunya bahwa gol itu tercipta di akhir-akhir babak kedua, dan perpanjangan waktu juga cukup lama sekali karena memang banyak kejadian yang terjadi ketika Semen Padang melawan Persija Jakarta. Oke, mohon maaf kawan-kawan. Oke, nah di sini kita lihat umpan dari sebelah kanan.
pemain Semen Padang juga ke tengah, ke striker nomor 9 itu cukup bagus sekali, di mana ini serangan balik yang cukup efektif, di mana 1-2 orang pemain Semen Padang melewati 1-2-3-4 pemain Persija Jakarta, dan umpan ini langsung memberikan peluang di mana pemain nomor 9, iya, ini dia, sebetulnya bolanya berhasil ditepis oleh penjaga gawang Persija Jakarta, namun pantulan bolanya kita lihat karena posisi bek Persija Jakarta sudah berlari untuk segera menutup ruang yang ditinggalkan oleh penjaga gawang, oke, tapi sehingga pemain ini tidak tercover dengan baik. Oke, kita lanjutkan sedikit videonya. Ini dia. Oke. Nah, ini dia. Jadi pemain ini berhasil melakukan rebound dan langsung melakukan tendangan ke gawang, padahal bolanya tidak terlalu keras. Namun memang di situ ada sedikit kepanikan dari lini belakang Persija Jakarta, terutama Jordi Amat pada saat itu, sehingga harus melakukan sebetulnya ini sudah berhasil dihalau oleh Jordi Amat, namun dan di sini juga kita lihat bahwa gerakan kakinya berusaha untuk melakukan tendangan bola keluar, tapi ternyata malah masuk ke dalam gawang seperti itu. Kita lihat, kita lanjutkan sedikit videonya kawan-kawan. Nah, itu dia. Jadi ini adalah momen di mana di menit ke-82 menjadikan gol bagi Semen Padang, sehingga di sini Semen Padang berhasil unggul 1-0 atas Persija Jakarta. Oke, kita lanjutkan ke momen utama yang akan kita bahas. Dan kemudian juga ada momen, ya, kita cari angle yang lebih pas kan. Ya, jadi di menit ke sekitar menit ke berapa nih? Ya, tidak lama berselang, jadi sekitar menit ke 94 kawan-kawan, kita lihat ya di sini kejadiannya. Bahwa di sini sempat ada scrimmage, jadi di sini ada kejadian di mana pemain Semen Padang terlihatnya seperti disikut seperti itu ya, dengan cukup jelas ketika direview oleh VAR bahwa itu akan menjadikan kartu merah. Dan memang ketika direview ulang oleh wasit itu menjadikan kartu merah seperti itu kawan-kawan, dan itu menjadi momen kedua di mana Persija harus kehilangan pemainnya kedua kalinya pada saat pertandingan melawan Semen Padang. Jadi kita lanjutkan lagi ke momen berikutnya di mana Persija Jakarta, ya. Oke, ini adalah momen di mana Maxwell sebetulnya dengan skillnya yang luar biasa berhasil mencetak gol penyama kedudukan melawan Semen Padang untuk Persija Jakarta. Namun kita lihat, mohon maaf kan. Jadi di menit ke 99 plus 99 dengan perpanjangan waktu 7 menit itu, Maxwell berhasil mencetak gol yang indah sekali sebetulnya dengan skillnya melewati salah satu pemain Semen Padang dan kemudian melakukan shooting langsung ke gawang dan membuatnya menjadi gol. Kita lihat. Iya. Di sini sebetulnya tidak ada protes dari pemain Semen Padang. Karena di sini juga respon dari pemain Semen Padang sudah benar-benar sudah di menit akhir harus kebobolan sehingga dia merasa menyesal sekali. Namun tidak lama berselang setelah perayaan gol ini ada sedikit informasi dari ruang VAR seperti itu ya, yang mengharuskan melakukan review di mana bahwa ada pelanggaran sebelumnya. Oke kawan-kawan, jadi sebelum kita melakukan pemutaran video ini, jadi tim kita juga sudah melakukan analisis di beberapa video, termasuk salah satu beberapa sumber video yang menayangkan cuplikan pertandingan Semen Padang melawan Persija Jakarta pada kali itu. Dan kalau dari sisi ini kita lihat tangannya memang menempel seperti ini. Namun kalau dari sisi ini kelihatannya ini seperti hal yang tidak disengaja. Karena memang posisinya sedang melakukan duel, ya kan? Bola juga posisinya sudah tidak ada di sini, dan walaupun di sini tangan dengan jelas melayang ke wajah dari pemain Semen Padang seperti itu, teman-teman. Dan kita coba lanjutkan sedikit videonya. Ya, ini juga momennya memang dari beberapa cuplikan yang ada di sini itu cukup tidak jelas, kawan-kawan, sehingga memang banyak menjadi perdebatan. Jadi kalau kita lihat di salah satu sumber video lainnya, itu kita lihat.
Ya. Nah, kalau kita sempat menganalisis video lainnya, jadi sebelum tangan ini menempel ke wajah dari pemain Semen Padang, jadi ada tangan ini posisinya berada di sini, kawan-kawan. Jadi sejajar dengan tubuhnya, tidak menepuk ke belakang gitu ya. Tapi ketika kita review dari satu video lainnya, di mana itu cukup lebih panjang durasinya, sehingga ada momen yang bisa lebih terlihat, dan ayunan tangan ini memang sepertinya diayunkan setelah posisinya menjauh dan cukup bertenaga. Jadi kalau memang itu mencoba ibaratkan body balance gitu dalam bermain bola, selalu ada yang namanya body balance, dan tangan itu memang sedikit digunakan untuk menahan keseimbangan seperti itu, tapi dan menghalau pemain seperti itu. Tapi memang itu kalau kita lihat gerakannya memang cukup bertenaga, dan dalam beberapa pertandingan sepak bola lainnya hal seperti itu memang layak untuk dijadikan pelanggaran. Jadi walaupun dalam momen ini harus lebih detail lagi, tapi dalam satu video itu menunjukkan bahwa ayunannya cukup keras, sehingga dan kita merujuk ke beberapa momen yang sama seperti ini, dan itu memang layak untuk dinyatakan menjadi pelanggaran. Namun kita harus tetap uh, positif dan mendukung persepak bola Indonesia, dan memang jika memang harus ada kritik, juga kritik membangun, di mana memang ini adalah kesalahan dari kepemimpinan wasit, kita juga harus koreksi dengan hal-hal yang membangun. Dan tapi memang secara referensi dari beberapa pertandingan lainnya, hal-hal seperti ini memang patut untuk dijadikan pelanggaran. Yang membuat kita menjadi sedikit setelah menjadi sedikit berkomentar kan biasanya karena euforianya gol itu sudah disahkan terlebih dahulu dengan momen yang cukup lama dari kejadian ini, itu momen golnya kan menjadi cukup lama juga ya, sehingga dan wasit tidak melihat ini, wasit fokus ke ini sebetulnya. Jadi wasit tidak fokus melihat ke sini. Nah, itu bahwa fungsinya virtual assistant referee itu karena memang wasit ketika berada di lapangan tidak 100% bisa melihat semua kejadian secara jelas, apalagi dalam angle-angle tertentu, sehingga fungsinya VAR adalah seperti itu. Jadi ketika wasit tidak melihat ini, sehingga permainan terus dilangsungkan terlebih dahulu hingga gol itu disahkan. Namun ternyata setelah gol itu disahkan ada informasi dari ruangan VAR bahwa itu harus dicek sebelum terjadinya gol. Proses terjadinya gol itu ternyata ada pelanggaran terlebih dahulu. Dan sekian kawan-kawan untuk analisis pertandingan Persija Jakarta melawan Semen Padang pada saat itu, di mana Semen Padang unggul 1-0 melalui gol bunuh dirinya Jordi Amat. Terlepas dari itu, pertandingan ini memang cukup menjadi salah satu pertandingan yang seru, luar biasa sekali di BRI Super League, dan kita harapkan pertandingan kedepannya kita akan selalu mendapatkan pertandingan yang lebih fair play lagi, di mana kualitas wasit akan terus ditingkatkan, dan baik itu yang di lapangan, baik di ruangan virtual assistant referee. Dan jangan lupa untuk share, like, and subscribe channel gilabla.id. Sampai jumpa.